Perkenalkan, nama saya Siti Arifatul Zulfa, NIM 2320415158. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam di Institut Agama Islam Madinatul Munawwarah. Berdirinya saya di sini akan memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran yang diampu oleh dosen Ahmad Syaiful Rizal MPD. Saya di sini mengambil judul macam-macam hadis berdasarkan sahih dan matanya, seperti dalam dokumen ini. Seperti yang kita ketahui, hadis merupakan dasar hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Dan kita juga tahu bahwa dasar-dasar hukum Islam itu sangat berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari dan bisa dijadikan pedoman untuk kita ke jalan yang benar. Pengertian dari hadis itu sendiri yaitu sesuatu apapun yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik merupakan ucapan, perbuatan, sifat, atau takrir yaitu persetujuan. Di sini kita akan membahas 3 macam hadis berdasarkan kualitas sanad dan matanya. Menurut kitab Al-Majmu' Al-Baiquniyah karya Syekh bin Muhammad Al-Baiquni. Selanjutnya yaitu pengertian hadis sahih menurut kitab Al-Majmu' Al-Baiquniyah, yaitu Al-Qur'an Al-Syari'u Taswar Isnaduhu wa lam yashta al-yarwi adabun tabitun misli mu'tamadun fi dhatihi wa naqli. Artinya yaitu Al-Syari'i yang pertama yaitu hadis sahih bahwa Taswar Isnaduhu yaitu yang sanadnya tersambung, wa lam yashta dan tidak ada syak atau ilah, yarwihi adlun yaitu yang seluruh perawinya adil, wadawabitun dan dobit misli atau semisalnya, mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi yaitu yang dijadikan sandaran pada hafalan dan nukilannya. Selanjutnya yaitu syarat-syarat hadis sahih. Syarat-syarat hadis sahih ada 5, yaitu 1. Ittisalus sanad yaitu tersambungnya sanad. Yang kedua adalatul ruwah yaitu seluruh perawinya adil. Yang ketiga yaitu dhabatul ruwah yaitu yang semua perawinya dhabit. Yang keempat adamu syudud yaitu tidak ada dasyat atau kejanggalan. Yang kelima yaitu adamu ilah yaitu tidak adanya ilat atau kecacatan pada hadis tersebut. Selanjutnya yaitu contoh dari hadis sahih tersebut yaitu dalam Sahih Muslim nomor 1509. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muslimun haddatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malikin an-Nafi' an ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 derajat. Artinya yaitu menunjukkan bahwa sholat jamaah itu lebih utama dari sholat sendirian dengan 27 derajat. Kita lihat penjelasan dari hadis tersebut mengenai perawinya, mengapa bisa dikatakan hadis tersebut bisa dikatakan sahih. Yaitu ada Abdullah, Nafi', Malik, Yahya bin Yahya dan Muslim. Abdullah merupakan sahabat Nabi. Nafi' merupakan thiqah sabit fiqih yaitu thiqah yang artinya dipercaya, sabit yaitu kokoh, dan fikih merupakan ahli fikih, dan beliau hidup pada masa 117 Hijriah. Dan yaitu ada Malik yang merupakan imam yang tidak diragukan lagi keimamannya, itu yang hidup pada tahun 179 Hijriah. Dan ada Yahya bin Yahya yang merupakan thiqah sabit imam, dipercaya, kokoh, dan merupakan imam yang hidup pada masa 226 Hijriah. Dan yang terakhir yaitu Imam Muslim yang tidak diragukan lagi keimamannya, yang hidup pada masa 261 Hijriah. Dari masing-masing perawi tersebut tidak ada kejanggalan atau kecacatan mengenai perawinya, maka hadis tersebut dinamakan hadis sahih. Yang kedua yaitu hadis hasan. Pengertian hadis hasan menurut kitab
Majma' al-Baiquniah yaitu Al-Hasanul Ma'rufu Turkanlah Waudat Rijaluhu Kasyahi Ishtaharat, yang artinya hadis hasan adalah hadis yang diketahui jalur-jalurnya dan keadaan para perawinya dikenal tidak seperti hadis sahih yang masyhur. Adapun syarat-syarat dari hadis hasan yaitu hampir mirip seperti syarat hadis sahih, tetapi ada sedikit beda. Yang pertama yaitu ittisalus sanad, yaitu sanad yang bersambung. Yang kedua yaitu adalatul ruwah, yang artinya semua perawinya adil. Nah, yang ketiga yaitu fiqh, ada perawi yang mungkin satu atau dua yang ringan hafalannya. Yang keempat yaitu ada musyudur, tidak adanya syad. Yang kelima yaitu ada mu'ilat dan tidak adanya ilat. Contoh dari hadis hasan yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nasa'i akhbarana Mujahid bin Musa qala hadatsana Husaym an Abi Bakr an Muhammad bin Khatib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faslu ma bainal halali wal harami dzulfu wasyautu fil munkar, yang artinya menunjukkan bahwa dalam pernikahan itu diperbolehkan memakai rebana. Penjelasan dari hadis hasan tersebut mengenai perawinya yaitu perawi dari hadis tersebut ada Muhammad bin Khatib, Abu Bakr, ada Husaym, ada Mujahid bin Musa, dan ada Imam Nasa'i. Muhammad bin Khatib merupakan sahabat sahabat Nabi. Abu Bakr merupakan suduk ulama akhta, yaitu jujur tak pernah melakukan kesalahan, yang hidup pada tahun sekitar 121 Hijriah. Dan Husaym adalah siqah sabit kasir tertulis, yaitu yang dipercaya, yang kokoh, yang hidup pada sekitar 181 Hijriah. Dan selanjutnya ada Mujahid bin Musa yang merupakan siqah, yaitu yang dapat dipercaya, yang hidup pada masa 294 Hijriah. Yang terakhir yaitu ada Imam Nasa'i. Imam Nasa'i merupakan imam yang tidak didapat lagi keimamannya, yang hidup pada sekitar 303 Hijriah. Selanjutnya yaitu hadis dhaif. Dalam kitab Al-Majma' al-Baiquniah, pengertian hadis dhaif tercantum dalam dalam wa kullu ma an-nisbatil husni fasur fa wadaifu wa huwa aksamul kutub, yang artinya yaitu wa kullu ma an-nisbatil husni fasur, setiap hadis yang kurang dari tingkatan hadis hasan, bahwa dhaifu bahwa aksamul kutub, yaitu hadis dhaif yang banyak sekali. Selanjutnya yaitu sebab-sebab hadis menjadi dhaif, yaitu satu, saqatun fil isnad, yaitu terputusnya sanad. Yang kedua yaitu ta'nun fil rawi, yaitu celaan dari para rawi. Macam-macam hadis dhaif menurut dari sebab-sebabnya. Yang pertama yaitu saqatun fil isnad, ada 6 hadis, yaitu satu hadis al-mu'allaq, hadis mursal, hadis mudhar, hadis munqati', hadis mudallas, dan hadis mursal al-khafi. Menurut sebab yang kedua yaitu ta'nun fil rawi, yaitu celaan dari rawi. Ada 9 hadis, yaitu satu hadis maudhu', hadis matruk, hadis mu'allal, hadis munkar, hadis syadz, hadis mudraj, hadis mudhari', hadis musyahhah, dan hadis makruh. Contoh dari hadis dhaif yaitu dari Sunan Ibnu Majah nomor 3198. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Majah hadatsana Muhammad bin Mushaffa hadatsana Baqiyah hadatsani Sa'd bin Yazid an Shu'aib bin Yahya bin Muqaddam bin Ma'di an abihi an jaddihi an Khalid bin Walid qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an luhumil khayli wal biguri wal hamir. Hadis tersebut menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita memakan daging kuda, daging bigol,
dan daging hewan. Penjelasan dari hadis dhaif tersebut, mengapa hadis tersebut bisa dijadikan hadis dhaif? Bisa dikatakan hadis dhaif. Adapun perawi-perawi dari hadis tersebut yaitu ada Khalid bin Walid, jaddihi yaitu Miqdam bin Ma'di Karib, abihi yaitu Yahya bin Miqdam, Syuaib bin Yahya, Thawr bin Yazid, Baqiyah bin Walid, Muhammad bin Syufa, dan Imam Ibnu Majah. Khalid bin Walid merupakan sahabat Nabi pada tahun 21 Hijriah. Jaddihi yaitu Miqdam bin Ma'di Karib merupakan mastur pada tahun 100 Hijriah, dan Syuaib bin Yahya merupakan lain yang hidup pada masa Aswar tabi'in, yaitu masa kecilnya para tabi'in. Selanjutnya ada Thawr bin Yazid yang merupakan thiqah stabil, yaitu terpercaya dan kokoh, yang hidup pada sekitar 160 Hijriah. Baqiyah bin Walid yaitu syuhud kasir tertulis, jujur tapi banyak kesalahannya, yang hidup pada masa 197 Hijriah. Muhammad bin Syufa yaitu syuhud lahu awwalan, yaitu jujur, yang hidup pada tahun 296 Hijriah. Dan yang terakhir yaitu Ibnu Majah yang merupakan imam, dan kita tidak melakukan lagi keilmuannya, yang hidup pada masa 256 Hijriah. Nah, di sini yang bermasalah yaitu Baqiyah Ibnu Walid yang merupakan syuhud kasir tertulis, itu jujur tetapi banyak kesalahannya. Nah, terus Syuaib bin Yahya yaitu lain yang tidak dikenal lainnya itu siapa, dan abihi Yahya bin Miqdam itu merupakan mastur dan juga tidak dikenal lainnya itu siapa. Nah, dari ketiga perawi tersebut, hadis tersebut dikatakan hadis dhaif karena ada perawi yang tidak jelas, tidak dikenal, dan banyak melakukan kesalahan juga. Sekian sedikit pemaparan dari saya mengenai hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ketika ada banyak salahnya, mohon dimaafkan karena keterbatasan ilmu saya, dan mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.